Selamat pagi Ananda, apa kabar kalian untuk hari ini? Ya, Ibu Ismaria berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Dan hari ini kita akan kembali belajar dari buku Bupena kalian, Bupena Jilid 2D untuk tema 7 kebersamaan, subtema 4 kebersamaan di tempat wisata pada pembelajaran yang ketiga dan pembelajaran yang keempat. Nah, yuk kita langsung ke pembelajarannya ya. Ananda, pada muatan matematika di pembelajaran 3 hari ini kita akan belajar menyatakan pecahan dari sekelompok benda. Nah, Ananda, coba kalian ingat kembali pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Perhatikan contoh yang ada berikut ini. Ibu membeli 6 donat. Diletakkan di piring masing-masing setengah bagian. Coba perhatikan, di sini adalah donat yang dibeli oleh ibu. Jumlahnya ada 6 donat. Kemudian donat itu diletakkan di piring. Jadi dibagi menjadi 2 piring. Nah, diletakkan di piring masing-masing setengah bagian dari keseluruhan jumlah donat. Perhatikan. Nah, di sini pada piring pertama di situ ada pecahan 1/2 dan pada piring yang kedua ada juga terlihat pecahan 1/2. Jadi dari gambar ini dapat dilihat bahwa setengah bagian dari 6 donat adalah 3 donat. 1/2 dibaca juga dengan setengah. Ulang kembali ya, bahwa dari gambar dapat dilihat bahwa setengah bagian dari 6 donat adalah 3 donat. Untuk contoh kedua dan ketiga, kalian dapat buka buku kalian pada halaman 78 ya, untuk lebih mendalami materi bagaimana menyatakan pecahan dari sekelompok benda. Nah, selanjutnya Ananda, kita akan masuk pada muatan PPKN untuk KD 3.3 dan 4.3. Keberagaman tempat wisata kesukaan teman di sekolah. Nah, Ananda, Indonesia memiliki banyak tempat wisata yang menarik. Keberagaman tempat wisata kesukaan seseorang biasanya sesuai dengan kegiatan kesukaannya. Berdasarkan tujuan kegiatannya, tempat wisata di Indonesia dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, tempat wisata edukasi atau pendidikan seperti museum dan planetarium. Kemudian ada juga tempat wisata rekreasi seperti pantai dan air terjun. Jadi Ananda, berdasarkan tujuan kegiatannya, tempat wisata di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu tempat wisata edukasi atau pendidikan dan tempat wisata rekreasi. Baik Ananda, selanjutnya di pembelajaran 3 kita akan belajar dari muatan bahasa Indonesia kata sapaan dalam fabel. Ini adalah bagian ketujuh dalam kita mempelajari kata sapaan. Kata sapaan dapat diucapkan dengan menyingkat nama tokoh dalam cerita. Kata sapaan dapat digunakan untuk menunjukkan bentuk keakraban dalam cerita. Kata sapaan biasanya terdapat pada bagian percakapan tokoh dalam cerita. Jadi ketika kalian membaca sebuah fabel, Ibu yakin kalian akan menemui banyak kata sapaan di sana. Nah, Ananda, selanjutnya kita akan masuk pada pembelajaran 4 di muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3. Keberagaman suku bangsa teman di sekolah. Nah, Ananda,
Masyarakat Indonesia itu terdiri dari beragam suku bangsa. Setiap suku di Indonesia memiliki kebudayaan yang khas. Kebudayaan itu antara lain ditunjukkan melalui bahasa daerah, pakaian adat, kesenian daerah, dan adat istiadat. Nah, sikap saling menghormati adalah kunci kerukunan dan persatuan masyarakat Indonesia hingga pada saat ini. Jadi kita harus menjaga keberagaman suku bangsa di Indonesia dan memiliki sikap saling menghormati, karena sikap saling menghormati adalah kunci dari kerukunan dan persatuan masyarakat Indonesia. Nah, Ananda, mari kita belajar selanjutnya dari muatan bahasa Indonesia di pembelajaran 4, menulis kalimat menggunakan kata sapaan. Nah, kata sapaan digunakan saat berbicara langsung dengan lawan bicara. Kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih sopan. Sekarang, coba kalian perhatikan kata sapaan yang terdapat dalam fabel tupai dan lebah pada pembelajaran sebelumnya. Di sana kalian akan menemukan contoh dari kalimat yang berisi kata sapaan. Ibu akan bacakan ya kalimatnya. "Sedang apa kamu di rumahku, lebah?" tanya tupai. "Aku sedang mencari makanan, tupai. Di pohon ini ada banyak sekali bunga. Bunga-bunga itu menyimpan banyak makananku," jawab lebah. Nah, dari fabel yang ibu bacakan ini, kita menemui kata sapaan yang terdapat dalam kalimat. Nah, kata sapaan dalam kalimat di atas yaitu lebah dan tupai. Nah, kita dapat kemudian membuat kalimat baru dari kata sapaan tersebut, seperti ketika kalian membuat sebuah kalimat yang menggunakan kata sapaan yang terdapat pada fabel di latihan soal atau ayo berlatih pada pembelajaran yang lalu. Nah, di sini contoh kata sapaannya adalah lebah dan tupai. Nah, dengan demikian kita dapat membuat kalimat yang menggunakan kata sapaan lebah seperti contoh pada kalimat berikut ini. Bunga merupakan makanan bagi lebah. Nah, gitu ya Ananda ya. Nah, selanjutnya mari kita belajar dari muatan matematika pada pembelajaran yang keempat. Menentukan nilai pecahan sebagai bagian dari sekelompok benda. Nah, Ananda, sebelumnya kita sudah mempelajari cara menentukan setengah bagian, sepertiga bagian, dan seperempat bagian dari keseluruhan. Nah, untuk dapat memahaminya, kalian dapat melakukan kegiatan yang ada pada halaman 84. Nah, jika saja kita belajar tatap muka atau kita belajar offline atau kita bertemu dengan teman kita sehingga kita belajar di sekolah, kita dapat melakukan keterampilan kinerja praktik yang ada pada halaman 84 hingga pada halaman 85 ya. Namun sayang, hingga pada saat ini kita belum bisa bertatap muka. Untuk itu, nanti silahkan kalian buka buku halaman 84 hingga 85 pada buku Bupena jilid 2D keterampilan kinerja produk untuk mempelajari bagaimana menentukan 1/2, 1/3, dan 1/4 bagian dari sekelompok benda. Nah, kegiatan ini dapat kalian lakukan bersama dengan anggota keluarga kalian yang ada di rumah sebagai pengganti teman yang ada di sekolah. Nah, demikianlah Ananda pembahasan yang dapat Ibu berikan untuk hari ini. Dan semoga
Pembahasan yang Ibu berikan dapat membantu Ananda mempelajari materi dari buku pena kalian pada buku pena jilid 2D, tema 7, subtema 4, pembelajaran ketiga dan pembelajaran yang keempat. Terima kasih Ananda, tetap jaga kesehatan kalian dan tetap semangat belajar. Terima kasih.